Kan saya itu pengen bagaimana agar kawan saya itu bisa nyaman dengan saya. Silakan. Siap, Bang. Siap. Apa permasalahannya, Bang? Ya permasalahan itu Bang, sampai sekarang saya belum dapat poinnya di Yohanes 3:16 itu Bang. Terkadang bingung saya di Yohanes 3:16. Bunyinya apa tuh, Bang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah itu, kita percaya kepada anaknya ini, percaya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal Bang? Percaya dia sebagai juru selamat, Bang. Oke, saya percaya. Apalagi? Percaya dia sebagai Tuhan. Oh itu Tapi saya tidak dia- percaya, itu kita kaji dulu Bang. Bang, Tapi toko dia mana sebagai sebentar, Bang? utusan sih, Bang. Toko mana sebentar? Kenapa, Bang? Toko di mana sebentar? Toko yang kita bongkar. Oh, toko. Ya, toko di mana? Toko siapa punya toko yang kita bongkar sebentar? Itu tetangga, Bang. Tetangga. Udah tutup dia. Nah itu, kalau dia sebagai Tuhan itu tanda tanya Bang, kita harus bagaimana itu Bang? Coba. Kalau iman kekristenan itu sudah jelas, Bang, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tapi dia Masalahnya juga begini sebagai- Bang, landasan tapi dia keimanan sebagai- Kristen itu kan, Tapi dia landasan sebagai keimanan utusan juga, Kristen. Bang. Iya. Kalau utusan ada. Nah, saya bertanya begini Bang, landasan keimanan Kristen itu kan berlandaskan kitab suci kan? Iya, betul. Nah, bagaimana bisa di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa dia adalah hamba Tuhan, tetapi penjelasan kalian sebagai Kristen bahwa dia adalah Tuhan? Kan sangat tidak mungkin ketika ada satu buku mengatakan bahwa ini adalah handphone. Tiba-tiba datang orang menjelaskan bahwa itu adalah motor. Di kitab Iya. suci mengatakan kan dia anak manusia, dia utusan, dia hamba Tuhan. Tiba-tiba datang orang Kristen mau menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Iya, Bang. Memang dalam kekristenan Mm-mm. itu ada historinya, Bang. Jadi Yesus kan sebagai utusan Mm-mm. yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tetapi di situ pula dia juga sebagai Tuhan, Bang. Makanya Tidak ada. Di mana datanya dia Tuhan, abangku? Saya minta data. memang dia tidak menyebutkan dia Tuhan. Itu kan menyebutkan Tidak ada. murid-muridnya. Tapi dalam keimanan kekristenan dia adalah Tuhan dan juru selamat, Bang. Tidak ada. Kalau juru selamat bagi Bani Israel, itu saya sebagai Islam ia akan mendukung. Bahkan saya percaya itu di bawah kolong langit itu di luar Yesus tidak ada yang selamat. Di luar Yesus tidak ada yang selamat. Nah, namun untuk mendapatkan keselamatan menurut Yesus itu, menurut Yesus ya, bukan menurut Bapak Gereja, bukan menurut orang Kristen, tidak. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan menurut Yesus itu ya kita harus menjadikan dia sebagai utusan Tuhan. Karena dia sendiri mengatakan di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Betul. Nah, Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan menurut Yesus. Di Lukas 4 nomor 8. Nah, ketika Allah menurut Yesus adalah Tuhan, apakah Tuhan Allah itu Tuhan Yesus dan Tuhan kita juga? Menurut Yesus, iya Tuhan kita. Markus 12:29, Yohanes 20 nomor 17. Kan? Iya, betul, Bang. Nah, terus kenapa Anda Tuhankan dia kalau sudah tahu betul? Pertanyaan kan itu. Ya itu dia sudah membuktikan bahwa dia Tuhan itu. Dia bilang kepada murid-muridnya bahwa aku akan disalib, aku akan mati, tapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada Bang, tidak ada seperti itu Bang, tidak ada Bang. Iya, oleh sebab itu keimanan Kristen bahwa mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu, Bang. Coba abang berpikir begini Bang, coba abang berpikir secara simpel Bang ya. Apakah
saya mau tanya sama abang, penyaliban itu rencana siapa? Kehendak siapa penyaliban itu? Oke. Kehendak iblis apa kehendak Allah Bapa? Oke, saya tutup kamera dulu. Saya mau ngambil casan, tapi kita masih ngobrol bang ya, sebentar ya. Iya, nanti buka lagi kamera ya. Kalau penyaliban itu adalah kehendak Tuhan bang. Kehendak Tuhan berarti di sini tidak secara langsung Tuhan melanggar perintahnya. Allah Bapa melanggar perintahnya. Kalau penyaliban atas kehendak kehendak Allah Bapa, berarti Bapa melanggar perintahnya jangan membunuh. Karena Bapa berkehendak anaknya untuk dibunuh. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Coba. Iya. Jadi semua rencana penyaliban itu sudah masuk dalam skenario-nya Allah bang. Ini yang saya tahu ya. Iya, masalahnya begini, Pak. Coba. Anda ada Bibel situ tidak? Bibel. Ada tidak? Ini saya sambil ngecas nih bang, jadi agak abang aja yang bacain, nanti saya nyimak bang. Oke. Nah, di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18 datang seseorang kaya kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kami perbuat? Harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus mengatakan, "Kenapa kamu bertanya yang baik? Hanya ada satu yang baik. Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, maka ditanyalah orang itu, perintah Allah yang mana wahai guru? Maka di situ Yesus mengatakan yang pertama, jangan membunuh. Masa Allah menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi Allah berkehendak, Allah Bapa berkehendak anaknya untuk dibunuh. Yesus ini kan dibunuh kan? 1 Tesalonika 2 nomor 15. Baik. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Nah, ketika mereka membunuh Yesus, orang-orang Yahudi membunuh Yesus itu perbuatan baik apa perbuatan buruk, Bang? Baik, oke. Itu kalau membunuh itu udah pasti perbuatan tidak baik, Bang. Nah, tapi ada ceritanya bahwa kenapa Yesus disalibkan, karena orang Romawi itu tidak setuju bahwa Yesus itu menyebut dia sebagai Tuhan, Bang. Jadi dia akhirnya ditangkap, Bang. Dia akhirnya disalibkan. Itu karena dia menganggap dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Makanya sehingga orang Romawi tidak setuju, Bang. Makanya ditangkap gitu, Bang. Tapi itu bukannya Allah membunuh, Bang, tidak, Bang. Di dalam begini Bang, ya begini. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Atas kehendak siapa mereka bunuh Yesus? Atas kehendaknya diri sendiri, Bang. Tadi Anda mengatakan bahwa penyaliban atas kehendak Bapa. Iya, itu sesuai dengan kehendak Bapa, dia harus jalani, Bang. Karena itu cawan yang diterima itu. Oke. Penyaliban atas kehendak Bapa. Dengan cara Yesus harus disalibkan, dibunuh kan? Betul, iya. Nah, orang-orang yang membunuh Yesus itu kehendak siapa? Ya kehendak mereka sendiri, Bang. Makanya mereka membunuh, tapi itu udah rencana Tuhan, Bang. Nah, berarti Bapak merencanakan untuk membunuh anaknya sendiri? Itu masuk dalam kategori Tuhan tahu, Bang, memang dia harus dibunuh. Dia harus lewati cawan itu. Berarti Bapak merencanakan untuk membunuh anaknya sendiri. Coba Anda berpikir begini, Pak, ya. Ketika Anda mengiyakan pembicaraan saya di 1 Tesalonika 2 nomor 15, bahwa orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Dan perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi ketika orang-orang Yahudi melakukan perbuatan yang tidak baik itu, yang perbuatan yang keji itu, maka matilah ini anak Maria. Dengan kematian anak Maria, maka Kristen mendapatkan apa? Mendapatkan penebusan dosa. Ya. Berarti orang-orang Kristen menikmati hasil kejahatannya orang Yahudi. Coba kalau orang Yahudi tidak bunuh Yesus,
Bisa enggak dosanya ditebus? Tidak. Kalau Kristen yang menikmati dari jauh saja bisa dosanya diampuni, bagaimana orang-orang yang action di lapangan? Saya melihat Anda bekerja, saya dapat uang. Bagaimana Anda yang sedang bekerja? Pasti Anda dapat lebih banyak daripada saya. Oke. Kalau orang Kristen hanya pantau dari jauh saja, bisa dosanya bisa dihapuskan, diampuni. Nah, bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang action di lapangan? Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Mereka pembunuh manusia. Coba, kalau bilang Yesus, Bang, di dalam Ibrani 5 nomor 7 itu doa Yesus dikabulkan loh. Bunyinya gimana Bang bunyinya? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Coba, apa doanya itu di Taman Getsemani itu kan? Ya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, melainkan kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Betul. Berarti di situ doa pertama Yesus minta enggak penyaliban itu terjadi atau tidak? Sebenarnya di dalam doa itu dia menolak, Bang. Dia kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi karena dia taat, dia harus jalani penyaliban itu, Bang. Dia harus jalani apa yang Bapak suruh. Tidak. Bagaimana Anda mengatakan penyaliban itu dari Bapak? Coba, data dari mana Anda mengatakan penyaliban itu dari Bapak? Coba Anda jabarkan, saya mau dengar, silakan. Karena di dalam perjanjian lama bahwa Yesus sudah dinubuatkan, sudah direncanakan bahwa dia akan disiksa, bahkan dia akan disalib. Terus dia juga dinubuatkan bahwa akan datang seorang anak telah lahir dan namanya disebutkan Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Artinya ya, di mana itu sudah datanya? ada nubuatan Yesus akan datang, Bang. Di mana datanya itu biar kita baca? Itu di dalam perjanjian lama, Bang. Ya, di mana datanya? Di apa? Perjanjian lama kan banyak. Oke, bilangan puluhan, ribuan, ratusan, jutaan, miliaran. kayaknya Laki, bukan diulangan, Bang. Bukan diulangan, Ya. bukan di ratusan, bukan. Iya, di Yesaya, kamu, Yesaya. Ye. Yesaya, Bang. Yesaya. Ketika Anda mengutip Yesaya 53, Anda baca sampai ke 10. Jangan potong, karena ke 10 itu, maka dikatakan di situ, maka ia akan melihat keturunannya. Keturunannya di situ, kalau kita kaji sampai original teks itu, keturunan daging biologis. Berarti di mana? Anak-anak Yesus. Itu data sudah saya bagi. Makanya terkadang, makanya oten-oten sekarang, mereka tidak mengambil itu dari nubuatan itu dari Yesaya lagi, karena mentok di keturunannya, maka kalian akan melihat keturunannya. Oh, itu karena keturunannya rohani, tidak ada tertulis keturunan rohani. Di situ tertulis keturunan biologis, dan itu bisa saya buktikan. Sementara oten tidak bisa buktikan kalau itu keturunan rohani. Coba, kalau Anda mau bawa Yesaya itu silakan Anda bawa, tidak masalah, itu hak Anda. Tetapi bagaimana? Ini teman-teman bukan cuma rapat tertutup, ini debat tertutup juga ya. Ini juga debat tertutup ya. Ini debat tertutup ini. Jadi bukan cuma ada rapat tertutup, tidak, ini debat tertutup. Ini debat, coba bagaimana? Coba silakan. Ini debat rahasia sebenarnya, Bang Rodi. Ya, sebenarnya mereka tidak bisa dengar sih di bawah ini. Jadi karena ini rahasia. Jadi sih. kan kadang ada debat terbuka, itu udah biasa, tapi ini debat tertutup. Iya. Coba. Karena tidak mungkin, abangku, saya itu pelajari loh. Yesus ini kan anak dikasihi oleh Bapa. Begitu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib itu hanya menebus dosa, berarti betapa lemahnya Bapa itu. Berarti berbohong sekali Allah Bapa itu.
Karena begitu Sebenarnya, besar kasih ya, gimana silakan. sebenarnya sangat mudah bagi Bapa itu, bagi Allah itu, bagi Elohim itu untuk mengampuni dosa manusia itu sangat mudah, Betul. Bang. Ya, Betul. kalau dia datang sebagai keilahian Allah atau atribut Allah sendiri, dia turun, maka manusia itu tidak akan mampu melihat, Bang. Tidak akan bisa melihat, bahkan mati seperti Musa pada waktu ketemu Allah di gunung, kan nggak bisa lihat dia, Bang. Tetapi Allah mengutus anaknya supaya manusia itu menerima dan melihat, Bang. Nah, sekarang saya tanya sama Bang, di manakah Yesus melakukan dosa, Bang? Kenapa? Kalau Yesus Coba. melakukan dosa, kalau kita mau baca sih, kalau saya mau bilang ada datanya, Bang. Kalau kita Maksud mau saya, buka sih. apakah dia ada kesalahan? Oke, kalau Kan, menurut dari data ini, coba Bang. Ini saya baca ya. Oke. Kalau menurut tidak ada sih, kalau kita tidak mungkin, inilah setiap utusan Tuhan itu pasti mereka maksum, tidak ada berbuat dosa. Betul, Bang. Tidak ada. Makanya Allah mencari di dunia itu tidak ada yang layak, Bang. Tidak ada yang bisa, sehingga dia mengambil rupa, Bang, ya, menjadi manusia supaya manusia itu menerima dia. Kalau dia mencari manusia pada zaman itu, tidak ada yang layak, Bang, untuk mengejarkan misinya itu, Bang. Bukan, Anda seakan-akan mau mengatakan bahwa Tuhan Anda itu lemah sekali untuk menghapusi dosa manusia saja. Dia harus bersusah payah mengorbankan anak, pakai skenario Yudas menjual iblis membisikkan Yudas menjual Yesus diolok-olok, disalib-salib. Padahal bukannya Yesus sudah berkata dalam Matius 5 nomor 9, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Ketika Yesus berkata seperti itu saja dosa anak orang itu diampuni, bagaimana ketika dia harus mati susah payah di kayu salib? Bapak itu kan maha kuasa. Dia kalau melakukan segala sesuatu dengan berkata-kata, kan bisa dia berkata-kata. Bapak, perhatikan ya, Yohanes 12:49 sampai 50. Apa kata Yesus? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya mentaati segala perintah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Kan hari itu kan ada orang muda bertanya itu, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Maka kata Yesus, kenapa kamu bertanya yang baik? Cuma satu yang baik. Jikalau kamu masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Turuti segala perintah Allah. Maka orang kaya itu bertanya, perintah Allah yang mana? Jangan membunbun, jangan mengucap saksi dusta, jangan menginginkan istri jangan menginginkan istri orang lain, jangan mendurhakai orang tua. Nah, perintah-perintah itulah yang ketika kita lakukan, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Dan jikalau kita sudah mengikuti perintah-perintah Allah Bapa yang disampaikan oleh utusannya, maka kita akan terbebas dari dosa. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang di dalam firmanku, maka ia adalah muridku dan dia berhak memperoleh hidup yang kekal. Jadi firman Yesus itu apa? Perkataan yang diajarkan Yesus kepada kita tentang ketuhanan. Karena seluruh para utusan Tuhan itu mereka diutus ke dunia itu untuk mengajak orang kepada Tuhan yang benar. Di dalam Al-Quran Fusilat ayat 33, wa man asanu qala mimman da'a ilallah wa amila sholeha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Apakah di Bibel ada? Ada. Lukas 4 nomor 8.
Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Silakan bantah dengan data. Iya. Berarti itu semua yang Bang Robin bilang itu benar, Bang. Benar. Ya sudah, Asadu. Ya itu benar. Oh, belum, Bang. Belum. Oh, belum. Ya, belum. Karena kalau asadu itu berat, Bang. Itu harus. Iya, sabar, harus- pelan-pelan dulu, Bang. Pelan-pelan, minimal KTP dulu lah. Iya. kita kan sharing, Bang. Kita sharing ini. Iya, kita sharing, betul. Iya. Jadi kalau ada hal yang baik dari Bang Roding, saya ambil kan gitu. Siap, Abangku. Tuh, atau enggak saya lempar kepada Bang Kiko supaya Bang Kiko Iya, yang kalau asadu. saya, Bang, kalau saya itu saya lebih suka melihat dari pengajaran-pengajaran Yesus. Kalau saya itu memang tidaklah sangat mungkin, Bang. Kalau kita ndak usah pakai dalil. Bram, ini kita cuma pura-pura, jangan kau tidak lepas habis itu kau langsung pergi ke rumah orang ya. Ini yang pura-pura ini. Jangan kau jadikan betul. Ya, maksud saya begini, Bang. Kalau kita pakai logika saja kan tidak mungkin. Ketika terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Ini sudah jelas, Bang. Berarti kita harus mendengarkan anaknya. Bukan kita salibkan anaknya, bukan kita tuhankan anaknya. Anak yang dikasihi oleh Bapa. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa kepadaku. Tetapi ketika ada oknum yang di kayu salib itu, waktu dia disalib dia teriak, Eli Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sementara dalam Yohanes 8:29 Yesus sendiri mengatakan, Bapakku yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Itu kan kenapa Yesus bilang Eli Eli sabatani, karena dia harus mengambil cawan itu, Bang. Sehingga Bapak tahu Yesus harus lakukan gitu, Bang. Makanya semuanya itu demi penebusan dosa manusia, Bang. Bisa aja pada waktu itu Allah menggagalkan atau udahlah nggak usah dalam penyalipan, bisa aja, Bang, bisa. Tapi kan itu udah dinubuatkan jauh-jauh, yang dalam perjanjian lama itu dia udah dinubuatkan, Bang. Nubuatkan bagaimana, Bang? Itu saya bilang tadi dalam Yesaya bahwa anak manusia telah lahir. Namanya disebutkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia itu penasehat, Bang. Ya, makanya saya bilang Anda bahwa Yesaya itu berarti Anda siap di mana keturunan Yesus, karena di situ kendalanya kan tidak mungkin kita potong-potong ayat. Karena di nomor 10 apa 12 itu kan maka kalian akan melihat keturunannya. Gitu, Bang. Baik, Bang, saya udah ngerti maksud Abang itu. Terus, kenapa tidak tempatkan Yesus pada tempatnya saja, Bang? Wong dia Maksudnya kenapa tempatkan kalian mau? seperti apa, Maksudnya Bang? begini, kenapa kalian ingin sekali dia harus mati? Coba, kenapa? Kalau Apa? kenapa, ya itu kan dalam Alkitab sudah seperti itu, Bang. Contohnya nih, Tidak, Bang, Bang. kayak waktu zaman Nuh. Kan ini mention apa sedikit ya. Waktu itu dosa manusia itu sudah sangat besar, Bang. Makanya Allah atau Tuhan untuk menghapus pada waktu itu dimatikan sajalah. Akhirnya kan yang hidup di zaman Nuh itu hanya istri, anak, dan mantunya. Saking dosanya sudah besar manusia pada zaman itu, sehingga Tuhan melenyapkan kembali supaya bumi itu baik lagi, Bang. Nah, demikian juga waktu penyalipan, waktu Yesus disalib itu, Tuhan sudah melihat ini kejahatan manusia sudah besar, Bang. Kalau dia musnahkan lagi dengan air bah tidak mungkin, karena Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah. Itu dia udah janji, Bang. Tapi Tuhan
Allah punya satu misi lagi untuk untuk penembusan dosa manusia, Bang, yaitu Yesus datang. Gitu, Bang. Halo, Bang Dodi. Iya, Yesus datang. Saya ini bingung. Begini, Bang. Yesus itu dibunuh apa bunuh diri? Yesus itu dibunuh, Bang. Dibunuh. Bukan Pembunuhannya bunuh diri, itu Bang. ya, pembunuhannya Yesus itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa sendiri. Dia harus jalani cawan itu. Berarti Bapak punya rencana untuk membunuh anaknya. Meskipun Bapak tahu, dia harus jalani itu, Bang. Karena Tuhan Tidak. itu Maha tahu, Allah Maha tahu. Tidak. Begini, tidak ada apa. Apakah Bapak punya rencana untuk membunuh anaknya? Tidak. Coba Anda terangkan lebih detail dulu biar saya dengar. Saya pengen dengar dari Anda, coba. Silakan. Allah tahu bahwa pada dasarnya Yesus akan mati, Bang. Dia tahu, makanya Yesus waktu berdoa kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi karena Yesus taat pada waktu itu, mau tidak mau dia harus jalani, Bang. Tapi dia tahu bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa seluruh manusia, Bang. Dia tahu dari mana, Bang? Mana datanya? Makanya itu saya bilang kalian kan punya Bible. Coba berbicara sesuai yang tertulis di Bible, biar enak kita, biar saya cross check di sini di mana datanya begitu. Karena yang Anda bicarakan tadi, saya baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah menemukan. Begitu, jangan sampai Bible mengatakan A, tetapi penjelasan kalian adalah B, berarti sudah bertentangan. Makanya saya selalu kasih perumpamaan, kasih analogi itu. Ketika di Bible tulis bahwa ini adalah handphone, tiba-tiba datang orang menjelaskan bahwa itu adalah motor. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Masa di dalam Bible mengatakan Yesus adalah anak manusia yang dimuliakan oleh Tuhan, tiba-tiba datang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan, dia mati. Sudah mengatakan dia Tuhan, mengatakan pula dia mati. Coba, padahal Yesus sendiri mengklaim dirinya dia hanya utusan Tuhan, hamba Tuhan, dan dia tidak mati. Begitu Bapa mengasihi dia, Bapakku selalu mendengarkan aku. Coba, otomatis doanya di Taman Getsemani didengar oleh Bapa. Karena doanya itu yang pertama, ya Bapakku, jikalau mungkin, kata Yesus nih, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi melainkan kehendakmu yang terjadi. Berarti doa yang pertama itu Yesus minta agar terselamat dari penyaliban itu. Ibaratnya kalau kita ini berdoa kan begini, ya Bapa, kalau boleh penyaliban ini jangan terjadi kepada saya, tapi saya tidak dapat berbuat apa-apa Bapa, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, di Ibrani 5 nomor 7 itu ada penekanan, karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Saya tanya sama Anda, saya bangun satu analogi ya. Ada lorong ini setiap orang lewat itu mati. Siapa yang lewat di situ pasti mati. Satu ketika Anda mau melewati lorong itu dan Anda tahu setiap orang melewati lorong ini mati. Sebelum Anda melewati lorong itu, Anda berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, saya mau melewati lorong ini, tolong selamatkanlah saya dari kematian. Nah, karena kesolehan Anda, karena kebaikan Anda, doa Anda dikabulkan. Doa Anda didengar. Nah, menurut Anda kira-kira ketika Anda melewati lorong itu Anda mati atau tidak? Itu beda konteks itu, Bang. Kalau Oke, ini analogi, Bang, bukan beda konteks. Ini betul. analogi. Kalau kita lewat terus kita minta Tuhan yang lindungi, pasti kita selamat, Bang. Selamat. Oke, saya tanya ulang. Ketika Anda sebelum melewati lorong itu, Anda tahu lorong itu setiap orang lewat mati. Anda berdoalah kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau melewati lorong ini, tolong selamatkanlah saya dari maut, dari kematian. Nah, kira-kira Anda melewati lorong itu, Anda mati atau tidak? Kalau doa Anda didengar. Oke. Kalaupun mati, dia pasti masuk surga, Bang. Bukan masalah dia mati masuk surga. Pertanyaannya,
Ketika Anda melewati lorong itu, Anda mati atau tidak? Kalau Tuhan yang sertai tidak bang, tapi kalau Tuhan nggak sertai tetap mati bang. Iya, karena Anda punya kebaikan, Anda punya kesolehan, maka doa Anda didengar. Ya. Kira-kira Anda melewati itu, Anda mati atau tidak? Ya kalau kesalahan kita, ya kita tidak mati bang. Tidak mati. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Pertanyaannya, Yesus mati atau tidak? Tidak bang. Tidak mati. Berarti yang disalib siapa? Kalau di iman kami Kristen, tapi kalau di iman Abang Loding kan bukan Yesus itu bang. Bukan, menurut Bible Anda yang disalib siapa? Yesus. Ulangan 27 nomor 25-26. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Bagaimana penjelasan Anda tentang ayat itu? Itu kan, abang saya tahu tuh pasti larinya ke Yudas itu. Dan Bukan larinya ke Yudas, memang narasinya seperti itu. ya, Terkutuklah orang yang menerima suap ya, untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Coba ya. Anda mau jelaskan narasi ini bagaimana? Silakan. Ya pada zaman itu kan memang sudah hukumnya itu sudah begitu bang. Orang yang menerima suap dia akan terkutuk bang. Nah, di dalam 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Kenapa? Di dalam 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Yudas. Yudas. Dia menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah apa tidak bersalah? Ya, membunuh Yesus yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah kan? Betul. Nah, menurut ayat itu yang berhak dikutuk siapa? Yang berhak dikutuk adalah Yudas. Nah, menurut Anda ini sebagai orang Kristen, mudah tidak Allah Bapa menggantikan Yudas adalah Yesus, Yesus adalah Yudas? Menurut Anda? Ya, sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Nah, terus kenapa Anda tidak meyakini itu? Bahkan di Amsal dikatakan orang jujur pengganti orang fasik. Oke. Tapi tapi sebaliknya lagi, apakah Tuhan sangat mudah ketika Yesus mengikuti misi penyalipan itu? Kan sangat mudah, Bang. Tidak bisa lah, Bang. Orang yang tergantung di kayu salib dikutuk oleh siapa? Galatia 3:13, saya tanya sama Anda. Haknya Tuhan itu, Bang. Tapi saya bilang, katakan lagi bahwa itu adalah sudah misinya Tuhan, Bang. Yesus akan disalibkan, akan mati. Tidak ada, Bang. Tolonglah berbicara pakai data biar enak begitu. Masa Anda berbicara tadi kan narasi Abang itu mengarah kepada Yudas. Saya tahu itu, Bang. Makanya iya, bukan narasi saya menghadap kepada Yudas. Memang betul. Yang tertulis memang begitu. Iya, makanya kenapa di dalam keimanan Islam itu bahwa bukan Yesus yang disalib tapi Yudas kan? Seperti itu kan, Bang? Iya, karena memang tidak mungkin dia disalib, dia anak yang dimuliakan oleh Bapa, yang dikasihi oleh Bapa, masa dia dikutuk? Tetapi, Bang, memang kalau Abang narasi seperti itu kepada keimanan Kristen itu tidak kena, Bang. Bagaimana tidak kena? Data-data saya mendukung. Kita pakai data, bukan kita pakai iman, Bang. Ya, di sini kita diskusi itu pakai data, bukan pakai iman. Bang. Tapi itu buat keimanan Kristen itu sudah mutlak, Bang, bahwa Yesus itu yang disalibkan. Sekarang begini, Bang. Ini bukan masalah keimanan Kristen, ini data yang tertulis. Saya pakai data, Anda pakai iman, bagaimana bisa nyambung kita? Sementara keimanan Anda berlandaskan kitab yang Anda pegang. Dan kitab yang Anda pegang itu mengatakan Yesus tidak disalib. Coba. Bapakku yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Ini kan sudah final sebenarnya. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Bahkan ketika pencobaan di padang gurun iblis itu, iblis mengatakan, kalau kamu anak Allah, loncatlah kamu dari tebing ini.
Karena ada tertulis malaikat-malaikat akan menjaga kamu dari segala penjuru sehingga kakimu tidak terhentuk batu. Kok tiba-tiba dia bisa disalibkan? Di mana malaikat itu? Berarti hanya tipu belaka. Coba Anda jelaskan pakai data biar enak. Di mana penyaliban Yesus yang Anda mengatakan pakai data lah, coba. Oke. Coba. Saya dengar. Ketika Yesus datang ke dunia ya, dia sudah bilang kepada murid-muridnya bahwa aku akan mati, aku akan hidup, tapi aku akan bangkit, kan gitu kan. Pada hari ketiga aku akan bangkit dan aku akan menebus dosa manusia. Artinya Yesus sudah membicarakan misi dia, Bang. Makanya terjadilah penyalipan itu. Itu sudah dibicarakan sama muridnya, Bang. Tidak ada, Bang. Coba Abang baca baik-baik Bibel. Anda punya Bibel situ tidak? Punya, Bang. Cuma ini lagi dicas nih, Bang. Tangan satu. Jadi agak ribet. Aduh. Saya paham juga maksudnya Bang Loading. Makanya kita boleh sharing seperti ini, boleh, Bang. Boleh. Iya. Kalau soal nanti Silakan. asado atau gimana itu beda cerita lagi, Bang. Yang penting kita Iya. sharing. Makanya Itu tadi kan. saya bilang tidak mudah ketika Abang narasi seperti ini bahwa bukan Yesus yang disalibkan, melainkan Yudas. Itu mentah, Bang. Buat keimanan Kristen itu mentah. Meskipun Abang bilang di dalam ulangan itu tetap mentah, Bang. Kalau saya ngambil dari diri sendiri ya, itu mentah, Bang. Nah, ketika di Galatia 3:13 itu kan dikatakan Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Betul, memang itu ya, itu kan kutukan itu bagi manusia, penyaliban itu menjadi kutuk, Bang, itu bagi manusia. Tapi bagi Allah itu adalah kemuliaan, Bang. Bagaimana kemuliaan? Saya mau tanya dulu sama Anda. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Kan tadi Abang Loading bilang, apa sudah bilang? Siapa yang mengutuk? Tidak, saya tanya Anda sebagai Kristen. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib itu? Siapa yang mengutuk? Menurut data ya? Ya, yaitu mereka yang tidak percaya, Bang. Kan menurut saya bilang data tadi, tidak ada datanya itu, Bang. Penyalipan itu bagi Romawi itu menurut data abangku begini, Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, ingat, sebab ada tertulis. Berarti ada tertulis. Kan? Apa tertulisnya? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah itu siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib itu? Ada tertulis katanya siapa yang mengutuk. Silakan. Ya kalau siapa yang mengutuk ya itu dari Tuhan itu tidak mungkin, Bang. Dari Allah tidak mungkin. Coba pakai data dong. Masa saya kesetujuan data? Abang aja coba Abang narasi, ntar saya dengar. Ya. Tidak, saya mau tanya pengetahuan Anda dulu. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib itu? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Di mana tertulisnya dan siapa yang mengutuk? Saya butuh itu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau tahu silakan. Di mana ayatnya saya buka. Coba pikirkan dulu silakan. Coba dari Abang Loading seperti apa, Bang? Ntar saya ikutin. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Anda ini tidak tahu datanya, tapi ketika saya baca Anda bisa menjelaskan. Itu yang luar biasa itu. Makanya saya pengen Anda dulu coba. Siapa yang mengutuk orang yang digantung di tiang salib? Karena dari tadi saya kasih Markus tolak, kasih Matius tolak, kasih Yohanes tolak. Ini kalau kasih cap tikus mabuk ini langsung. Kebetulan saya suka, Bang, cap tikus itu. Nah kan,
Coba carikan data dulu di mana. Kalau tidak tahu bilang guru, maaf saya tidak tahu begitu. Ya. Coba Bang Loding carikan. Setelah saya dengar. Saya suruh Anda carikan. Kalau tidak tahu bilang guru. Saya tidak tahu guru begitu. Silakan. Kan Bang Loding bukan guru saya. Iya, mulai sekarang Anda berguru sama saya. Kalau begitu carilah data itu cepat. Kita pakai data. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Di mana tertulisnya? Dan siapa yang mengutuk? Silakan. Saya tunggu. 1 kali 24 jam dari sekarang. Kalau mengutuk itu rencana Tuhan itu tidak seperti itu, Bang. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tertulis di mana dan siapa yang mengutuk. Itu poinnya. Yang mengutuk itu Kan ada tertulis. Ya. Yang mengutuk itu mereka yang menyalibkan Yesus, Bang. Tidak ada tertulis seperti itu. Coba. Di mana datanya? Saya Kalau minta dalam data. ya, kalau penyaliban itu kan saya bilang tadi dari awal tuh. Orang Romo itu tidak terima, Bang, bahwa Yesus itu sebagai juru selamat. Makanya Yesus itu ditolak, Bang. Bukan masalah itu, Bang. Ingat, perhatikan di Galatia 3:13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tertulis di mana dan siapa yang mengutuknya. Silakan. Oke, saya tidak tahu, Bang. Coba Bang jelaskan. Ya, bilang guru, saya tidak tahu begitu. Silakan. Guru Bang Loding, saya mau dengar. Oke. Ulangan 21, 22, 23. Silakan. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman, karena Allah telah mengutuk orang yang digantung pada tiang. Selamat datang di kebenaran. Tidak mungkin Bapa mengutuk Yesus. Ya, selesai perkara. Asyhadu, bayangkan, saya pakai begitu saja, Anda macet-macet. Bagaimana kalau saya serius begini? Ya, angkat tangan. Asyhadu. Jangan Anda menjelaskan lagi. Anda kan tidak tahu ayatnya. Kok Anda mau menjelaskan? Coba Bang Loding, coba Bang Bram ini bisa jelaskan. Siapa? Bang siapa? Ini yang Bang Bram ini. Dia baru masuk Islam semalam itu, dia saja pusing dengan ketuhanannya itu. Abang Bram baru masuk. Oke. Semalam dia syahadat di komal saya kan? Siap. Berarti dia sudah asadu, Bang, ya? Sudah asyhadu. Siap. Sisa dia menunggu saja, kalau mati akan dapat 72 bidadari ya, Bram ya? Begitu, Bang, tidak mungkin Bapak mengutuk anak karena Galatia 3:13 itu adalah nubuatannya. Begitu penggenapannya, nubuatannya itu ada di Galatia, ada di Ulangan 21, 22, 23. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka janganlah kau gantungkan mayatnya semalam-malaman, karena Elohim mengutuk orang yang tergantung pada tiang. Tidak mungkin Bapa mengutuk Yesus. Sementara di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. 26, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat beserta ketentuan-ketentuannya. Yesus melakukan hukum Taurat atau tidak? Iya, melakukan. Malah gini, Bang. Oke. Malah Sabar, Yesus dulu. Yudas melakukan hukum Taurat atau tidak? Tidak. Berarti yang berhak menurut Ulangan 27 nomor 25 nubuatannya itu yang terkutuk siapa? Ya kalau Abang bilang Yudas, ya. Bukan saya bilang, menurut Ulangan. Ulangan 27 nomor 25, 26. Menurut Ulangan yang harusnya terkutuk siapa? Ya tetap Yesus, Bang. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya. Kalau menurut Ulangan 27 nomor 25 26,
Yang terkutuk siapa? Menurut Ulangan. Ya kan tadi kan saya udah bilang itu kan mengarah ke Yudas tadi kan Bang. Nah, berarti dari Ulangan 27 nomor 25 26 berarti menurut Ulangan itu yang harusnya terkutuk adalah Yudas, benar? Iya, tadi aku bilang gitu. Coba Bang. Bagaimana nubuatannya merujuk kepada Yudas tetapi penggenapannya Yesus yang terkutuk? Iya, makanya Bang. Oke, makanya kan saya bilang, Abang narasi seperti ini kepada iman kekristenan itu mentah Bang, gitu Bang. Berarti Anda tidak selaras dengan Bibel Anda karena yang saya sampaikan yang tertulis di dalam Bibel Anda. Jadi gimana kalau saya bilang ya, kalau urusan nanti asado apa gimana itu kan nggak mudah Bang kan gitu. Tapi kalau sudah, nanti DM saya nomor WA. Nanti kita ngomong di WA, sekalian kirim KTP. Tidak ada yang bagi mudah menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan bisa. Gini aja Kirim Bang, saja KTP di WA, kirim saja KTP di WA, begitu gampang kok. Nanti aja Bang, kalau ketemu di Jakarta aja Bang, kan Abang mau. Ya kalau begitu nanti, DM nomor WA, kalau saya ke Jakarta kita ngopi-ngopi. Okay. Saya ketemu nanti saya sama Bang Piko akan ketemu apa? Oke, siap. Saya pengen banget ngopi sama Abang ini. Saya juga menikmati Bang di Komala Bang ini. Abang orangnya itu lucu, Abang baik. Iya, sebenarnya kita buat apa? Saya ke Komal ini Bang, saya untuk mencari ilmu. Kalau kita ranah diskusi begini Bang, kita mendapat ilmu agar agama yang kita anut ini keimanan kita lebih kuat. Dan saya mau cari kawan. Kalau mau cari musuh bukan di Komal namanya. Kalau mau cari musuh itu pergi ke jalan, tunggu orang lewat dengan motor, ditahan, pukul. Dapat musuh itu. Kan? Di sini kita cari kawan, tapi kebanyakan itu ada orang yang naik itu, aduh, makanya saya selalu bertanya kan, beranalogi. Cara kita menangkap babi dengan menangkap ayam itu sama apa beda Bang? Kalau menurut Abang? Beda lah, Beda. Boleh enggak cara kita tangkap babi kita pakai di cara kita tangkap ayam? Beda juga Bang. Tidak boleh kan? Tidak boleh cara kita menangkap babi kita pakai tangkap ayam. Mati ayam itu kan? Dan tidak boleh cara tangkap ayam kita pakai di waktu kita mau nangkap babi. Masa babi lagi mau menuju kepada kita mau seruduk terus kita metong kita Bang. Nah, cara menghadapi Kristen yang sopan seperti Anda sangatlah berbeda menghadapi Kristen penghujat. Karena ketika Anda sopan kepada kami orang Islam, maka kami diperintahkan dalam Al-Quran fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Malu saya ketika Anda sopan, saya tidak sopan kepada Anda. Dan ketika Anda sopan kepada saya dan saya mengejek Anda, yang marah itu bukan dari kalangan Kristen. Netizen yang mendukung saya di bawah yang akan marah sama saya. Betul Pak. Oh, masa terkadang yang penghujat saja saya ludahi itu banyak yang DM Bang. Kalau boleh minta maaf sama mereka Bang, jangan begitu. Padahal menghujat. Buat apa kita menghujat coba? Betul. Saya juga sebagai orang Kristen itu nggak setuju Bang. Kalau ada naik di Komala Abang itu menghujat. Itu saya nggak setuju Bang. Kadang kesel juga kalau argumen boleh. Yang penting hati dingin Bang. Betul nggak? Kalau masalah perbedaan itu buat saya nggak masalah. Saya itu berpikir kritis begini Bang ya. Ini banyak orang yang bilang ini masuk hujatan. Saya berpikir begini Bang. Mereka mengatakan Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Benar kan? Iya, betul. Nah, ini bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Kan? Iya. Nah, 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan Maha melihat manusia punya syahwat. Dua-dua ada dalam diri Yesus. Iya. Kan? Dan aktif. Tidak mungkin satu mati, satu aktif. Berarti jadi on off nanti kan? Aktif dua-dua. Pertanyaannya yang simpel, bagaimana ketika ada janda yang mandi? Janda? Ketika ada janda yang mandi, bagaimana posisi Yesus? Karena dia sepenuhnya Tuhan, Tuhan Maha melihat. Sepenuhnya manusia, manusia punya syahwat.
Tidak mungkin Tuhan begini. Kenapa mata ini tutup? Oh, mata ketuhanan. Terus mata ini mata kemanusiaan. Tiba-tiba datanglah lalar, langsung dia, 501. Bagaimana Ya, itu, memang. Bang? Karena Iya. karena begini, Bang. Sesuatu hal kalau bukan Tuhan tapi kita jadikan Tuhan, maka kita akan menemukan kelemahan-kelemahan dia. Karena Tuhan itu tidak punya kelemahan. Coba Iya. cari kelemahan Allah Bapa. Tidak ada. Tidak ada, Bang. Tidak ada kelemahan Allah Bapa. Coba cari kelemahan Yesus. Banyak sekali. Banyak sekali kelemahan Yesus. Dia ditumbuk. Ketika dia diludahi, apakah mode ketuhanan itu off? Oh tidak. Mode ketuhanan aktif. Berarti pada saat itu juga Tuhan diludahi. Benar? Iya. Betul, Pasti. betul. Ketika Yesus dipukuli, apakah mode ketuhanannya itu dia off? Tidak. Pasti Tidak. aktif. Nah, ketika dia aktif berarti Tuhan dipukuli. Nah, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, apakah mode kemanusiaannya mati? Off? Tidak. Tetapi aktif. Coba, Bang, kalau ada 50% laki-laki, 50% perempuan bergabung, maka jadi waria. Ada 50% laki-laki, 50% perempuan bergabung, maka jadi tomboy. Ini manusia. Oh, baru 50% sudah jadi banci sama jadi tomboy. Bagaimana ketika 100% Tuhan, 100% manusia? Jadi tuman itu barang, Bang. 100% digabungkan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, apakah ketuhanannya off? Tidak, aktif. Berarti pada saat itu juga Tuhan berdoa. Bahkan malaikat datang memberikan kekuatan kepada dia. Berdoa dalam ketakutan. Coba. Tidak mungkin agama mematikan akal. Di dunia ini cuma ada dua. Ada pencipta dan ada ciptaan. Kalau Yesus pencipta berarti dia bukan ciptaan. Kalau Yesus ciptaan berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin dia di tengah-tengah sini kan? Ya. Tidak mungkin. Di dunia ini cuma ada dua. Ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti dia bukan manusia. Kalau Yesus manusia berarti dia bukan Tuhan. Selesai. Di dalam Islam itu wa huwa allazi ja'ala lakumul laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakaru aw arada syukura, dan dia pula yang menciptakan siang dan malam silih berganti kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan orang-orang yang mau bersyukur. Mengambil pelajaran apa? Di dunia cuma dua, Bang. Ada surga, ada langit, ada bumi, ada darat, ada laut, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Begitu. Kalau kita tidak berbuat baik berarti kita telah berbuat buruk. Tidak mungkin kita di tengah-tengah. Kalau kita tidak di posisi malam berarti kita di posisi siang. Tidak mungkin kita di tengah-tengah. Karena kenapa di akhirat pun cuma dua. Kalau kita tidak di sorga berarti kita telah di neraka. Tidak mungkin kita di tengah-tengah. Nah berarti Tuhan itu tidak mungkin dia Tuhan, dia juga manusia. Oke. Hakikat Tuhan adalah pencipta, hakikat manusia adalah ciptaan. Ya, Bang. Memang Masa agama mematikan akal? iya, memang Akal. kalau di agama Abang Islam itu kan akal. Jadi menolak tentang ketuhanan Kristen karena dia manusia kan, Bang. Seperti itu kan? Kok Allah jadi manusia kan gitu. Kok Allah mati? Itu kan kalau di Islam kan menolak, Bang. Menolak, Bang. Iya, itu menolak karena keimanan Islam kan Allah itu esa kan gitu. Allah itu Bukan saya, Yesus juga bilang seperti itu. Markus 12:29, Bang. iya, mungkin kan Bukan tadi saya saya yang bilang. jelaskan dulu. Jadi Oh iya, kalau iya. dalam keimanan Abang itu menolak tentang ketuhanan Kristen karena dia manusia kan gitu. Tapi memang sudah pada dasarnya, Bang, keimanan Kristen juga justru itu punya pandangan berbeda, Bang, bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan, tapi Allah mengambil rupa manusia, Bang. Tapi ketuhanan Tuhan itu ada dalam rohnya Yesus, Bang. Begini, Bang. Bukan masalah saya sama memang kita itu pandangannya berbeda. Bukan tolak ukurnya Iya. antara Islam dengan Kristen, tetapi tolak ukurnya Kristen dengan kitab sucinya sama apa beda?
Bukan masalah tolak ukurnya itu Kristen dan Islam otomatis berbeda. Yang tolak ukurnya itu kalian dengan kitab kalian. Selaras tidak? Ketika Paulus mengatakan dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan atas orang-orang hidup. Berarti Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Sementara di dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Berarti Paulus mengatakan, berarti Yesus mengatakan Allah Bapa Tuhan. Nah, kita mau ikut yang mana? Menurut Paulus Yesus Tuhan. Menurut Yesus Allah Bapa Tuhan. Jangan sampai kalian berusaha menjelaskan tentang ketuhanan Yesus seakan-akan Yesus ini tidak sadar kalau dia itu Tuhan. Jangan sampai kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal seakan-akan Yesus ini lupa mau menjelaskan tentang Tritunggal. Ketika datang orang kepada Yesus, Yesus Allah Bapa itu kita ini Tuhan kita siapa? Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan di dunia ini, hanya ada satu Tuhan yaitu yang di langit. Coba. Bukan masalah Islam dengan Kristen pandangannya berbeda. Di sini berdiskusi kalian dengan Bibel kalian. Karena saya kasih Markus, Anda bantah. Saya kasih Yohanes, Anda bantah. Saya kasih Matius, Anda bantah. Coba, dalam begini. Ini analogi yang simpel ya. Menurut Anda, Tuhan bisa tidak jadi manusia? Bisa. Bisa, karena dia maha kuasa. Sepakat. Betul. Benar? Nah, Benar. manusia bisa tidak jadi Tuhan? Manusia bisa jadi Tuhan kalau ceritanya beda sama Yesus ya. Kalau dia manusia tidak secara normal ya, bukannya seperti Yesus, tidak bisa bang. Nah, emang Yesus itu manusia seperti apa? Dia itu Kejadian. kan, enggak, dia kan dilahirkan bang, tapi dalam benih Roh Kudus. Ya, manusia bukannya- atau bukan dia? Ya manusia, Manusia bisa tidak jadi Tuhan? bisa. Hah? Tidak bisa bang, karena saya bilang tadi tidak Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Anda percaya perkataan Yesus? bisa. Percaya? Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Bisa tidak manusia jadi Tuhan? Makanya tadi kan saya bilang kalau konteksnya Yesus dia bisa bang, tapi kalau dia manusia saja tidak bisa bang. Contoh kayak Bram ini mengaku Tuhan, dia pasti akan ditimpukin bang pakai batu. Kau ngomong doang kau gitu. Karena konteksnya Bram itu manusia bang biasa. Oke, Bruce hamba Tuhan. Bruce hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhan Bruce? Yesus. Di Iya. dalam Matius 12:15 tertulis Yesus hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yesus? Oke, itu kan gelar bang, makanya makanya Yesus itu banyak bang, hamba bisa, guru bisa, kan gitu. Itu kan gelar bang. Apalagi hamba saya percaya, guru saya percaya, raja saya percaya, nabi percaya, juru selamat percaya, bahkan saya imani. Apalagi Tuhan, dia juga Tuhan. Iya, gelar itu gelar. Oke, Bang, Tuhan adalah gelar. Saya kasih satu analogi sama Abang. Bisa tidak kalau pemimpin daerah diberikan gelar presiden? Pemimpin daerah diberikan gelar presiden, tidak bisa bang. Tidak bisa, karena dia hanya karena yang berhak menerima gelar presiden ini adalah pemimpin negara, benar? Betul. Yang berhak menerima gelar Tuhan ini dia harus pencipta langit dan bumi. Yesus Betul. pencipta langit dan bumi atau bukan? Yes, dia pencipta langit dan bumi. Mana ada dalilnya Yesus pencipta langit dan bumi? Nah, kan jadi Tambah gini, maju Bang. malah tambah parah. Nanti kalau kita ketemu lah di Jakarta nantilah. Jadi bang, kalau kita ceritakan seperti itu kan panjang tuh. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu kan kata kita, baiklah kita menciptakan manusia. Kan itu lebih dari satu bang.
Ini balik Ini lagi tentang abangku. Tritunggal ya Bang ya, Tritunggal. Kata kita itu berbicara dengan para malaikat. Makanya di dalam Al-Quran itu ketika kalian menemukan kata kami, aku, kenapa Allah mengatakan kata kami, wamur akhlaka bisolati wastobir alaiha lanas'aluka rizqon nahnu narzukuka wal akhibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Berarti kata kami Allah itu banyak. Ketika Bapak Presiden mengatakan kami telah memberikan sumbangan kepada kampung yang kena bencana, apakah Bapak Presiden banyak atau cuma satu? Satu, tapi kan dia Satu. kan Kenapa dia pakai kata kami? Karena dia mau menunjukkan kekuasaannya. betul. Makanya di dalam Kejadian 1:26 kenapa Allah nggak bilang baiklah saya menciptakan manusia? Dia kan tunggal, tapi karena itu dibilang kata kami berarti lebih dari satu, Bang. Kan tadi Abang bilang kan Yesus itu Bukan itu melibatkan para, aduh bagaimana abang ini ya Allah. Ya Rabbi, terputar-putar sampai kemana-mana ini. Padahal sudah jelas bang. Begini bang, tidak mungkin agama itu mematikan akal. Agama itu pasti selaras dengan akal. Untuk mendapatkan gelar presiden, maka dia harus menjadi pemimpin negara. Kalau dia bukan pemimpin negara, maka dia tidak boleh diberikan gelar presiden. Untuk mendapatkan gelar Tuhan, maka dia harus pencipta langit dan bumi. Kalau dia bukan pencipta langit dan bumi, maka dia tidak bisa diberikan gelar Tuhan. Minimal hanya gelar Tuan. Maka kurios itu ada dua makna. Kurios itu ada Tuhan, ada Tuan. ya Nah, kalau kurios itu kalau dirujuk kepada Bapa berarti menjadi Tuhan. Karena dia pencipta langit dan bumi. Tapi kalau dirujukan kepada Yesus berarti jadi Tuan. Tuan takur, Tuan rumah. Begitu bang. Sebagaimana kata Rob itu artinya pemilik. Kalau ditujukan kepada Allah berarti menjadi Robbil Alamin, pemilik langit dan bumi. Kalau ditujukan kepada saya berarti menjadi Robul Bait, pemilik rumah. Tinggal tergantung konteksnya kita mau disematkan kemana. Kata bisa. Bisa kalau kita sematkan kepada manusia menjadi kelebihan. Dia bisa bawa mobil, bisa bawa pesawat, bisa bawa kapal. Kelebihan. Kalau kata bisa kita sematkan kepada hewan maka jadi racun. Bisa ular, bisa biawak. Sebagaimana kata kurios itu punya dua makna, Tuhan dan Tuan. Tergantung Anda mau sematkan ke mana. Kalau sematkan kepada Allah Bapa berarti menjadi Tuhan. Kalau sematkan kepada Yesus berarti menjadi Tuan. Kalau sematkan kepada Anda berarti jadi turun. jangan diturunin lah, Bang. Kan kita nanti mau ketemu. Coba begini. Coba saya mau dengar sama Anda. Tolong Anda jelaskan tentang ketuhanan Yesus berlandaskan dalil. Coba, saya mau dengar dalil apa saja yang Anda pakai. Coba, saya mau dengar. Saya fokus, saya belajar nih, saya tulis nih, saya pegang pulpen, saya tulis lagi. Abang Loading ini udah tahu ini, dia pintar itu. Abang Loading udah tahu Alkitab dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, semua udah tahu itu. Yang saya heran begini bang ya, di dalam Kisah Para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan, hamba yang dimuliakan. Di dalam Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 utusan Tuhan. Yohanes 5:37 utusan Tuhan. Yohanes 11:42 utusan Tuhan. Matius 11:25 berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 12:49 diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 15:15 dia mendengar firman dari Tuhan. 10 ayat. Hamba Tuhan, utusan Tuhan, manusia. Kasihkan saya satu ayat saja kalau Yesus adalah Tuhan.
Oke. Tidak ada dia berkata dia Tuhan, Bang, tapi murid-muridnya yang berkata itu, guru dan Oke. Tidak ada dia mengatakan dia Tuhan dan Anda mau merujuk kepada murid-muridnya. Apa arti Kristen? Kristen ini pengikut Yesus apa pengikut murid-murid Yesus? Kristen itu, makanya Yesus itu tidak membawa agama, Bang. Kristen tidak, Bang. Iya, tidak, saya tidak tanya itu. Kristen ini artinya pengikut Yesus apa pengikut murid-murid Yesus? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, apa pengajaran atau tiga-tiganya? Semuanya itu, Bang. Semuanya itu. Iya, Oke, teladan. semuanya itu. Carikan saya satu ayat di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya sehingga sampai sekarang kalian tuhankan Yesus. Memang tidak ada, Bang, tapi yang Ya sudah. iya, yang dia beritakan adalah tentang hal yang baik, Bang. Bukan Jangan. masalah itu. Seluruh Matius 5 nomor 9, berbahagialah orang yang membawa damai maka Betul. akan disebut anak-anak Allah. Maka Yesus disebut anak Allah karena dia pembawa damai, bukan Allah punya anak. Karena bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Di dalam Islam lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang saya tanyakan, kalian ini kan diklaim sebagai pengikut Yesus. Ya. Otomatis yang kalian ikuti dari Yesus perkataan, perbuatan, dan pengajaran. Saya mau tanya simpel sama Anda. Adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya? Tidak, tapi dia ngajarin ikutlah aku. Oke, ikutlah aku. Selesai, game over. Oke Bang ya, kita lanjut besok lagi Bang. Di sini sudah jam 2:27. Saya mau rungkat dulu. Ya. Siap, Bang Loding. Nanti Oke, saya kalau izin Bang follow Loding- Abang ya. Saya Ya, izin follow kalau Abang. Bang Loding ke Jakarta, nanti saya sama Bang Kiko bareng. Oke siap, nanti kirim nomor WA Bang biar kita ngobrol-ngobrol lagi di WA Bang ya. Terima kasih Baik. banyak ya. Terima kasih Bang Loding, Siap. terima kasih semuanya. Siap, salam toleransi Bang. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya teman-teman, di sini di tempat saya sudah jam 2 lewat berapa nih? 28. Kita rehat dulu ya teman-temannya. Kita istirahat dulu ya. Ya, Bram ya. Oke. Ya, Bram mungkin ada pesan-pesan Oke. kepada netizen-netizen. Berterima kasih atau kata-kata buat netizen, silakan. Iya, terima kasih teman-teman karena kita sekarang saya sudah masuk di ini Muslim juga dan teman-teman saling mendoakan kepada saya juga supaya saya dapat hidayah. Dan Terus kita cepat kamu saling kirim mendoakan. rekening. Itu saya ini apa pakai dana aja. Oh, pakai Dana, sudah ada, sudah kirim. Dana tadi baru saya daftar ini. Tadi saya kirim itu. Tidak, itu nomor saya aja itu. Mana tulisan, jangan kau kirim pesan suara. Oh, nomor kamu ini. Nomor kamu yang ini, Dana. Oh, nomor saya itu. Iya. Oke, siap. Soalnya kalau kamu tidak kirim rekening atau Dana, ini uang kamu ini saya pasang apa Saya besok pakai ini? Dana aja. Taruhan besok ini. Oh, Oke, siap. Nomor ini rekening semua ini udah lama ini. Oke, nanti Takut saya kirim ke nanti situ ya. takut belum Ada tuh. titipan-titipan Iya. netizen sama saya. Nanti saya kirim ke kamu semua ya. Iya. Oke? Oke. Oke. Ya sabar, ini siapa nih? Oh, izin naik Bang. Oh, sebentar ada yang mau izin naik. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita rungkat. Coba. Ya, halo Bang. Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam. Siap. Ada yang mau disampaikan? Iya sebentar, tadi Bang Bram bilang terima kasih atas doa-doanya. Nah ini saya juga minta doanya dari Bang Bram karena Bang Bram masih bersih dari dosa-dosanya. Gimana Bang? Ini minta doanya dari Bang Bram karena Bang Bram baru malam kan masih bersih itu dosa-dosanya gitu. Minta doanya siap, Bang Bram siap. untuk Siap, teman-teman yang di bawah gitu. Siap. Oke, siap. Oke. Ya. Iya.
Sehat selalu Bang Bram ya, Bang Luding. Ya, Siap. amin. Oke Pak, Pak Halimon. Istiqomah Ya, siap. selalu Bang Bram. Yo, Ya. Assalamualaikum. Oke, siap Pak. Ya. Ya silakan Bram, doakan netizen agar netizen sehat selalu, Ya, dimudahkan ya, ya. rezekinya, dilancarkan usahanya. Yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga semoga rumah tangganya nyaman sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, doakan Bram. Doa bilang apa? Astaga, bilang doa ya Allah, semoga netizen saya, netizen Bang Loding sehat selalu. Doa apalah, kamu doa yang baik-baik Ya lah, bicara lah, Allah. doa apa? Netizen semua dari Bang Loding semoga sehat selalu dan belum dapat jodoh. Tuhan bisa berikan jodoh kepada mereka yang belum dapat hidayah. Mudah-mudahan Tuhan bisa kasih hidayah kepada mereka. Amin, murah rizkinya. Mudahkan rezekinya. Amin. Amin. Ya, oke, amin. Terima kasih teman-temannya. Nanti Bram ini kita pandu-pandu lagi. Nanti siap-siap Bram ya. Nanti kita mau urus pemberangkatan kamu ya. Ya, Siap ya. hijrah kan? Oke, Ya, ya. siap. Iya teman-teman, jadi saya pikirkan dia nanti mau kasih berangkat ke Kalimantan, beliau mau hijrah ke sana sekalian kerja di sana. Insya Allah Allah mudahkanlah semua urusannya. Dan buat teman-teman netizen semua juga terima kasih sudah bantu TP Player sampai 3,2 M ya. Terima kasih banyak teman-teman dan yang sudah kirim-kirim gift. Terima kasih, barokah selalu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas semua kebaikan kalian ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, lancarkan rezeki kita, dan insya Allah kita diberikan kepahaman agama dan tetap dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, tidak berlama-lama lagi. Di sini sudah 2:30, jam 2:33 ya. Kita lanjut besok, kita lanjut sebentar habis sholat subuh waktu Indonesia Timur lagi ya teman-teman ya. Minimal jam 6 atau jam 7 kita sudah live lagi. Oke, terima kasih ya Bram ya. Kita istirahat dulu ya. Oke, terima kasih semua netizen agar semoga apa yang kita buat ini bisa menjadi satu mendatangkan ridho kepada kita dan bisa menjadi asbab hidayah buat diri kita, buat saudara kita dan buat umat seluruh alam, dan termasuk buat orang yang berdiskusi dengan kita dan termasuk yang orang yang menonton dan mendengar. Ya teman-temannya, akhir kata daripada saya, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf ya. Bye bye. Sampai ketemu ya besok ya. Ya, Oke, ya, saya izin rungkat teman-teman.